Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan sebuah pujian, penyembahan pengagungan kita kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu komitmen. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu komitmen. Kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sekali lagi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu kisah yang tidak asing bagi kita pagi hari ini yaitu sebuah kisah dari Daniel. Daniel merupakan salah satu orang muda yang dibawa dari Israel ke tanah pembuangan di Babilonia. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita melihat bahwa sekalipun Daniel hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, Daniel hidup di dalam masa pembuangan. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat dan kita contohi di dalam kehidupan Daniel, yaitu bagaimana tentang komitmennya di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sebuah ketetapan hati yang luar biasa dari Daniel. Dan hal ini merupakan sebuah komitmen di dalam diri Daniel. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan komitmen kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan? Bagaimana kita mengambil satu ketetapan di dalam hati ini, di dalam hidup ini, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, di dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Memiliki sebuah ketetapan hati, memiliki sebuah komitmen di dalam hidup ini bukanlah hal yang gampang, hal yang mudah. Daniel menghadapi sebuah tawaran makan makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh raja. Tentunya ini adalah hal yang menyenangkan secara daging, karena tentunya makanan yang disantap oleh raja, minuman yang diminum oleh raja, tentunya ya pasti enak, pasti nikmat. Tetapi kita memperhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan, Daniel berketetapan. Daniel punya komitmen di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, komitmen. Apa itu komitmen? Ya, secara sederhana, komitmen berarti sebuah sikap yang datang dari hati. Sikap untuk apa? Serius. Sikap untuk berani. Sikap untuk apa? Bertanggung jawab. Satu sikap untuk apa? Serius dengan Tuhan. Satu sikap untuk berani, berkomitmen, bertanggung jawab. Di dalam apa? Di dalam pengiringan, di dalam iman, di dalam ketekunan, di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Memang komitmen bukan hal yang mudah, tetapi ingat bahwa setiap komitmen itu harus muncul dari setiap hati kita,
yang mau sungguh-sungguh, mau serius, mau berani, ya, mau bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Komitmen adalah suatu kesediaan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Komitmen adalah sebuah janji. Janji sebagai sebuah keputusan yang akan kita kerjakan, akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai wujud kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, komitmen bukanlah hal yang mudah. Membuat sebuah komitmen, membuat sebuah ketetapan hati di dalam hidup ini, khususnya di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Tuhan, di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam pengharapan kita, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang dapat saja merintangi kita. Ada banyak hal yang dapat saja mempengaruhi kita, sehingga kita tidak lagi menepati, kita tidak lagi melaksanakan apa yang menjadi komitmen di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang baik ini mari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah sebuah ketetapan seperti Daniel. Percayalah bahwa setiap komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, kita serius melakukannya, kita dengan rela melakukannya, kita dengan tulus melakukannya, sekalipun ada banyak hal yang merintangi, ada banyak hal yang mencoba untuk menggagalkan kita, ada banyak hal yang yang mempengaruhi kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan komitmen ini di dalam hidup kita, yakinlah bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang akan memampukan kita, ada Tuhan yang akan memberikan gairah dan semangat di dalam hidup kita untuk kita terus melakukan bagian kita, yaitu kita terus berkomitmen dengan Tuhan. Jadikan komitmen yang pertama sebagai motivator yang menjaga kita untuk terus maju sampai kepada sebuah tujuan. Sekali lagi, jadikan komitmen sebagai sebuah motivator untuk menjaga kita tetap maju ke arah tujuan kita. Tujuan kita apa? Tentu ada banyak hal tujuan di dalam hidup ini. Salah satu tujuan yaitu keberhasilan, kesuksesan. Untuk kita menjadi seorang yang sukses dan berhasil, maka kita perlu menjadikan komitmen sebagai motivator di dalam kehidupan kita agar kita tetap maju sampai ke tujuan. Jadikan komitmen sebagai apa? Sebagai penyemangat di dalam hidup kita. Jadikan komitmen sebagai pengingat di dalam hidup kita. Ketika ada banyak hal yang mempengaruhi kita, jadikan komitmen sebagai sebuah alarm di dalam hidup kita. Mengingatkan kita supaya apa? Kita terus maju. Kita terus berjuang. Kita tidak mudah patah semangat dan putus asa. Kita tidak mudah menyerah dengan keadaan. Tapi kita terus maju di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Dalam kita melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan teristimewa di dalam kita melangkahkan hidup ini, di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan komitmen sebagai apa? Sebagai sarana, sebagai alat,
sebagai pemicu untuk kita terus berlari. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari kepada panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan pernah berhenti di dalam kita mewujudkan komitmen di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita berhenti untuk tidak melakukan apa yang menjadi komitmen di dalam hidup ini. Tapi terus kita melakukan. Kita terus melakukan. Kita terus bekerja dengan segala komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Dan milikilah sebuah pengharapan bahwa di balik setiap komitmen yang kita kerjakan, di balik setiap komitmen yang kita lakukan, ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Daniel pada akhirnya diangkat. Daniel pada akhirnya dinaikkan kedudukannya karena dia berkomitmen dengan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh dalam berkomitmen dengan Tuhan, melakukan bagian kita di dalam kita berkomitmen dengan Tuhan, maka ada upah yang Tuhan akan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini boleh membawa kami semakin hari kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami sekalian dari setiap komitmen yang sudah kami buat di hadapan hadirat Tuhan. Baik di tengah-tengah kehidupan kami, dalam segala aktivitas hidup kami, teristimewa di tengah-tengah kami mengiring dan melayani Engkau. Ingatkan kami supaya kami melakukan bagian kami, terus mewujudkan komitmen kami di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.